Salawat dan salam sampaikan kepada uswatun hasanah kita, idola kita, Nabi kita Muhammad SAW, berikut keluarganya dan para sahabat, termasuk kita sebagai umatnya yang saat ini kita sedang berjuang untuk menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad di musola ini, yaitu sunnah yang kita hidupkan adalah duduk taklim pengajian dan silaturahim. Mudah-mudahan dengan dua ini kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan dikenal oleh Nabi dan diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaat terutama Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang saya hormati, seperti biasa mohon keikhlasan kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkah Fatihah, dengan karamah Fatihah, kajian malam hari ini tentang fadilah keberkahan orang-orang yang suka membaca banyak salawat
akan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hajini wa ala kulli niyatin shalihah ma salam wal barakah wal maghfirah wa asil maqsid bil qabul ila hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti khususan al-maghfirah ma majal mastura bin ma amsar usulihi wa quri susan al-habib Sayyid bin Salim al-Tas usulihi wa quri susan al-habib Salih bin Musin al-Habib Saritan usulihi wa quri susan al-habib Abdul Rahman bin Ahmad Syagab usulihi wa quri وسوسن الحبيب بن علوي بن هداطاس ويعين علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Qutbil Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Syagab mengatakan kullu muslimin kasiran lisanuhu yusalli 'ala nabi aqallu bidomanin bibarakatin. Kata Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Syagab dalam keterangannya, setiap kita nih orang muslim, orang mukmin, kasiron banyak, lisanuhu lisannya, bibirnya, ucapannya, yusallina 'alan nabi, suka membaca salawat. Enggak panjang-panjang, cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aqallu bidomanin barakatan, sedikitnya ada 10 jaminan keberkahan. Ada 10 nih. Itu paling sedikit. Paling sedikit. Padahal banyak. Boleh jadi ada ratusan kali. Cuma kita nggak tahu. Yang disebutkan oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Syagab, ada 10 keberkahan yang dijamin oleh Allah dia akan mendapatkannya dengan menyebutkan atau suka membanyak-banyakan baca salawat kepada Rasulullah SAW. Kemarin sudah disampaikan, baca salawat itu enggak perlu pakai wudu, enggak perlu pakai wudu. Bahkan dalam keadaan junub, punya hadas besar, itu boleh membaca salawat. Bahkan kalau kita mandi, namanya mandi sholawat, itu di atas jam 12 malam. Jadi menurut ilmu kedokteran dan beberapa ahli, itu air di atas jam 12, jam 1, jam 2 itu menyehatkan. Beda kalau air itu di bawah jam 12 malam, jam 11, jam 10, itu kata orang dulu bisa menyebabkan penyakit rematik. Tapi kalau di atas jam 12, jam 1 kita mau sholat tahajud, atau kita sengaja mandi, namanya mandi sholawat. Dengan niat, saya niat mandi sholawat lillahi ta'ala. Dalam hati sambil mandi menyebutkan atau mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Itu banyak faedahnya. Di antaranya mandi di tengah malam atau di atas jam 12 dengan mandi sholawat itu akan terhindar dari penyakit ain atau penyakit-penyakit yang memang itu bisa merusak tubuh kita. Itu air di atas itu menyehatkan dan bermanfaat buat tubuh kita. Itu ada istilah mandi. Jadi kalau kita dalam keadaan junub, punya hadas besar, boleh kita membaca
sholawat. Beda kalau kita punya julub nih, ada besar, nggak boleh kita pegang Quran. Karena kalau kita belum mandi besar, itu haram hukumnya megang Al-Quran dalam keadaan punya junub, punya hadas besar. Tapi kalau kita baca sholawat itu diperbolehkan. Nah, di sini ada 10 jaminan keberkahan orang yang suka baca sholawat. Ada 10 nih, sedikit. Paling banyak mungkin belum diketahui berapa. Yang pertama, al-awwalu du'a'uhu mustajabatun. Orang yang suka baca sholawat itu dia kalau berdoa, doanya diijabah. Doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia tiap hari baca sholawat. Kan ada orang yang kadang-kadang doanya pendek. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuma segitu dia baca doa. Tapi doanya diijabah, dapat kebaikan di dunia dan bahkan dapat kebaikan di akhirat. Karena memang kesehariannya bibirnya itu enggak pernah lepas mengucapkan, membaca sholawat. Jadi kita punya banyak zikir, ada istighfar, ada tasbih, ada takbir, ada lagi tahdis, ada lagi sholawat. Termasuk baca Quran juga, termasuk ada amalan, Nah, orang yang suka baca sholawat itu dijamin doanya dijabah. Bahkan kalau kita doa enggak pakai sholawat, itu ibaratnya kita ngirim surat enggak pakai perangko. Kalau zaman dulu kan kita kalau yang namanya surat pakai apa tuh? Perangko. Kita ngirim ke kantor pos, kita taruh nih alamatnya lengkap. Di Surabaya pokoknya lengkap tuh alamatnya. Tapi enggak ada perangkonya, nyampe enggak? Enggak nyampe. Nah, kalau kita baca sholawat, maka itu nyampe apa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cukup membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam ibadah sholat ada rukun namanya rukun qauli. Rukun qauli itu adalah wajib dibaca. Ada bentuk rukun qauli di antara takbir. Jadi kalau kita sholat Allahu Akbar, itu baca takbirnya rukun, bukan angkatnya, bukan tangannya. Jadi ngangkat tangan mah sunnah. Ngangkat tangan sunnah. Sebab bagaimana orang yang tangannya buntung? Kesian dia. Sebab angkat tangan itu ada orang Allahu Akbar, tangannya nggak begini, atau tangannya udah biasa aja, itu sah sholatnya. Karena ukurannya bukan gerakannya tapi takbirnya, bacaannya. Jadi pas takbir dia sudah sah. Kalau kita ke Mekah tuh banyak orang yang sholat nggak pakai begini, nggak pakai begini juga. Dia langsung aja Allahu Akbar, ini aja dah. Tangannya begini, ini Allahu Akbar, udah dia sholat. Karena yang menjadi rukun bukan mengangkat tangannya, tapi baca takbirnya. Sama kayak kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang menjadi rukun baca salam. Nah, bagaimana kalau yang lehernya lagi sakit? Nggak bisa begini, nggak bisa tengok. Dia cukup Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak pakai tengok. Sebab tengok itu hukumnya sunnah. Yang menjadi wajib, menjadi rukun adalah baca salamnya. Kalau terakhir tuh, kalau awal takbir, kalau ini salam. Nah, yang ada lagi namanya rukun qauli itu baca sholawat pada rakaat kedua atau tahiyat awal, kalau memang itu 4 rakaat atau 3 rakaat, atau tahiyat akhir. Wajib rukun membaca sholawat. Orang yang tidak baca sholawat ketika sholat
tidak sah sholatnya. Ini ada orang yang anti sholawat, anti banget, nggak mungkin nyampe, nggak mungkin lah. Akhirnya sampai sholatnya nggak baca sholawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya nggak baca, enggak. Tiap hari, tiap saat, tiap saat nggak baca agak sah. Sebab itu wajib dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pada rakaat pada tahiyat awal. Nah, baca yang terakhir itu tahiyat akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sholatnya diterima karena membaca sholawat termasuk rukun dari rukun sholat, wajib dibaca. Jadi yang pertama, orang yang suka baca sholawat, bibirnya nih kalau dia doa, doanya diijabah. Karena kadang-kadang kita nanya sama diri kita, ya Allah, kenapa ya saya kalau doa itu nggak pernah diijabah? Lu minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, nggak diijabah. Nah, barangkali kurang membaca sholawat. Banyakin aja sholawat. Mau siang, mau malam, mau tidur, mau jalan, pokoknya mau ngapa-ngapain, termasuk kita mau minum nih, baca bismillah, baca sholawat, itu boleh. Karena memang sholawat itu mengandung keberkahan. Itu yang pertama. Yang kedua, jaminan orang yang suka baca sholawat. Yang kedua adalah kata Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Surga, yamutu bil yakin. Nanti dia mati bawa keyakinan, bisa ngucapin la ilaha illallah. Jadi matinya itu bisa ngucapin bibir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi nanti kita bakal mati. Kira-kira nih kalau orang mati, yang muda duluan apa yang tua duluan? Ya, tua duluan. Kata yang muda, yang tua duluan aja. Yang tua belakangan. Yang muda belakangan. Tapi istilahnya mati nggak kenal usia. Ada bayi itu sekarang yang banyak mati, anak-anak kecil, karena gagal ginjal itu udah banyak. Padahal biasanya kan yang namanya gagal ginjal kan udah tua-tua. Dia udah tua, dia baru udah punya penyakit gagal ginjal. Ini masih muda, masih anak-anak, ya Allah. Banyak yang meninggal dunia karena gagal ginjal. Itu waktu saya nengok orang rumah sakit RSUD Cibinong, di RSUD itu ada namanya teman dirawat. Di sana itu ada anak 15 tahun SMP, itu ada yang kena, udah banyak yang kena stroke. Yang kena stroke, jadi bingung. Masih muda usia SMP, usia SMA, udah kena stroke. Padahal biasanya kalau yang stroke itu udah tua. Ini banyak. Nah, makanya yang namanya mati itu enggak ada kenal istilah tua ataupun muda, enggak karena sehat ataupun sakit. Ada orang sakit enggak mati-mati, ada. Emang rezekinya masih ada, di Allah diberikan. Tapi ada orang sehat, kayaknya kemarin masih ngobrol lah, udah enggak ada. Yang bingung meninggalnya sore, malamnya ngobrol, bingung tuh. Juri. Jadi meninggalnya sore, malamnya ngobrol. Jadi kadang-kadang sore ngobrol, malam meninggal. Itu mah wajar. Ini kadang-kadang meninggalnya sore, malam ngobrol. Medinya Itu medinya ya. Nah, jadi kalau kita mati kemudian suka baca sholawat, lancar nih. Bisa ngucapin la ilaha illallah. Kira-kira pengen mati gak nih? Enggak ada yang mau mati. Itu orang 70 tahun, 80 tahun kalau doa ya Allah panjangin umur saya ya Allah,
Allah, pada umur 70 tahun. Itu banyak. Iya, pengen panjang aja. Udah 80 tahun masih aja, ya Allah, panjang umur saya. Kata Allah, sampai kapan ini? Yang udah tua aja pengen panjang umur, apalagi yang masih muda. Tapi kita nih punya ajal, ada ajal itu batas. Limit, kalau orang bahasa Inggris bilang limitnya ada batasnya. Nah, ijajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajal, nggak bisa dimundur-mundur, nggak bisa maju-maju. Udah datang malaikat hijau datang, tau-taunya datang aja. Ngeri banget tuh. Ya Allah. Kita kadang-kadang kalau lagi sakit nih, ya Allah, takut mati. Takut mati juga. Ada orang seminggu meriah, ya Allah, mati dan takut banget. Kembangnya tuh. Nah, makanya kalau kita pengen lancar mengucapin la ilaha illallah, yakin dengan kalimat itu, perbanyaklah bibir kita baca sholawat. Yang ketiga adalah ini istimewa, liqa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada cerita tentang cucunya Rasulullah SAW, namanya Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Ini suatu saat Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu ngimpi jumpa dengan Rasulullah SAW. Mungkin kangen sama cucunya. Ini kan Hasan kan anaknya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah menantunya Rasulullah SAW yang menikah dengan Siti Fatimah binti Rasulullah SAW. Ketemu nih, ketemu karena memang Sayyidina Hasan ini itu suka nyebut-nyebut nama kakeknya. Siapa kakeknya? Rasulullah SAW. Ngimpi itu. Pas ngimpi ditanya, Rasulullah nanya, ya zuriyahku, ya keturunanku, tahukah kamu dengan sebab apa Allah mengangkat derajat keturunanku? Jadi kalau kita ingin diangkat derajatnya, ini ikutilah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Hasan menjawab, enggak tahu ya kakek, enggak tahu. Lalu Rasul menjawab, bihidmatika lisolihin. Sebab pertama orang itu diangkat derajatnya oleh Allah karena berkhidmat, hormat, takjim, pokoknya care dengan orang-orang yang soleh. Orang yang soleh, orang yang rajin ibadah, dia hikmah, dia menghormati. Jadi bukan menghormati umurnya, bukan menghormati jabatannya, bukan menghormati kekayaannya, tapi kesolehannya. Nah, orang yang suka menghormati orang soleh itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Sayyidina Hasan ini suka ketemu Rasul dalam mimpi. Karena memang Sayyidina Hasan ini yang merupakan cucu Nabi itu banyak menyebut kakeknya dengan membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, jaminan orang yang suka baca salawat adalah hayatuhu mutmainnatan salimatan. Hidupnya akan tenang dan selamat dunia dan akhirat. Kan kita pengennya masuk surga. Masuk surga. Sedangkan dosa kita banyak. Dosa kita banyak. Kira-kira kita pantas nggak masuk surga? Kayaknya nggak pantas ya. Dosa kita udah banyak. Ada orang yang merasa saya mau dosa sudah habis. Enggak, tetap dosa kita masih banyak. Belum dosa mata. Itu kalau nggak salah ada 17 dosa yang mesti kita lakukan. Mata, bibir, tangan, kaki, sampai hati nih. Ini hati ini
Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba kita muncul rasa benci sama orang. Dosa nggak? Dosa. Tiba-tiba kita muncul rasa hasad sama orang. Dosa nggak? Dosa. Tiba-tiba kita muncul rasa iri sama orang. Nggak ada yang tahu, hanya kita iri sama orang. Dosa itu tiap saat kita punya dosa banyak. Nah, pengennya kita dosa yang banyak ini diampuni sama Allah. Nanti ketika kita masuk surga, itu yang namanya surga itu harus bersih. Harus bersih. Kan kalau ibarat cucian, kita pakai baju nih. Udah 3 hari atau 2 hari kita pakai baju. Kotor kan? Dia apa yang di baju? Cuci. Enggak mungkin langsung dilipat masukin lemari. Direndam dulu. Mungkin pakai rinso, pakai clean, soft clean atau yang lainnya direndam, atau pakai mesin cuci, disikat, dibersihin, kemudian digosok-gosok, dibersih, kemudian dikasih pemutih, beres itu dibilas, dijemur, kemudian digosok, dirapih lagi, dilipat, baru masuk lemari lagi, bersih di baju. Sama dengan kita dulu penghuni surga. Kakek kita Nabi Adam alaihi salam asalnya dari surga. Nah, kita bakal masuk lagi ke surga. Cuma surganya yang akan kita masuki itu syaratnya kudu bersih. Nah, bersihnya pakai apa? Salah satu pembersih dosa kita adalah tadi itu banyak-banyak membaca sholawat. Kata Nabi dalam hadisnya, udkhulu bi rahmati. Kata Allah dalam ungkapannya, masuklah kamu dengan rahmatku. Nah, rahmat Allah itu adalah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi gairah buat kita. Jangan pernah berhenti baca sholawat. Sebab sholawat ini hidup kita akan tenang dan selamat dunia dan akhirat. Yang kelima, dzurriyyatan thayyibatan yubarik lahu. Orang yang suka baca sholawat, bibirnya akan mendapat keberkahan dzurriyyah thayyibah. Keturunannya baik, punya anak soleh, nanti dia punya cucu juga soleh, kemudian punya cicit terus, yubarik lahu, dan akan memberikan keberkahan buat dia. Jadi kan yang namanya anak itu ada namanya qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Jadi qurrata a'yun itu enak dilihat mata. Kan ada orang punya anak bawaannya benci sama anaknya. Ya, anaknya sombong lah, ngomongnya sembarangan, gak ada sopan santun. Wah, pokoknya rongrong orang tua. Ada itu anak yang bikin fitnah, ujian. Ada juga anak menjadi aduan, menjadi musuh buat kita. Itu Nabi Nuh alaihi salam punya anak namanya Kan'an. Anak Nabi nih, anak Nabi itu musuh, jadi musuh. Jadi anak itu ada yang jadi tadi fitnah, ujian buat dia, ada yang jadi musuh, dan ada yang jadi qurrata a'yun, enak dipandang mata. Dan salah satu yang menyebabkan anak-anak kita itu jadi anak yang baik adalah orang ini, orang tuanya suka membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Yang keenam, jaminan orang yang suka baca salawat, keberkahannya adalah kasabu yasrotan, usahanya mudah, lancar. Dia punya usaha lancar-lancar aja. Kan ada orang yang usahanya seret, ada orang yang usahanya mandek. Nah, untuk memperlancar ada olihnya. Untuk memperlancar usaha kita adalah diawali dengan baca salawat kepada Rasulullah SAW. Udah banyak contoh. Udah banyak contoh orang-orang yang usaha, orang yang bekerja,
walaupun dia nggak seberapa penghasilannya, tapi usahanya lancar, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, orang yang suka baca sholawat akan mendapatkan jaminan daf'ul musibah, terhindar dari musibah. Tadinya mau tabrak mobil, tadinya itu tiba-tiba dia hanya dikit lagi, berapa senti lagi itu dia bisa meninggal. Tapi berkat dia baca sholawat, dia terhindar dari musibah. Itu karena berkahnya Nabi kita Muhammad SAW. Ada orang yang hampir tergelincir dan masuk api neraka, tinggal dikit lagi, tapi ditolong oleh Rasulullah SAW. Ada orang yang tiba-tiba hampir meninggal, nyawanya melayang, tapi berkat suka baca sholat kepada Rasul, itu dia terhindar dari musibah. Jadi musibah ini kan kita nggak tahu datangnya. Ija sobatku musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, untuk mencegahnya, perbanyaklah baca sholawat. Yang kedelapan, yuqarribuhu ila Rasulullah SAW, akan mendekatkan kita kepada Nabi. Nanti pada hari kiamat kita butuh orang. Nah, orang yang kita butuhkan adalah Rasulullah SAW di pada masa nanti. Sampai kita lagi dipanggil, "Ta'al kemari si fulan." Kita bingung, ini yang manggil Nabi. Kemudian kita nanya, "Ya Rasul, bagaimana engkau mengenalku?" Kan kita belum pernah ketemu di dunia, belum pernah ketemu, jarak kita beda. Engkau udah meninggal dunia, tapi kenapa engkau mengenalku? Apa kata Rasul? Engkau tiap hari suka menyebut namaku. Lewat apa? Baca sholawat. Itu kenal. Nabi itu di makamnya, di kuburannya, tahu si A, si B, si C, si fulan yang suka baca sholawat. Nanti ada keterangan yang Bapak jelaskan, itu tentang bagaimana Nabi itu menjawab salam. Sebab Al-Quran langsung mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi alladzina amanu shollu alaihi wa sallim. Baca sholawat dan salim, baca salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Terus salam dijawab. Nah, kalau kita ngasih salam, sama halnya kita ngasih salam ke orang, itu Rasul menjawab salam kita dan kenal siapa yang memberikan salam. Makanya jangan pernah berhenti membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Yang kesembilan ya yahfajuhu wa yastaidu, akan dijaga dan akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari Allah siang dan malam, diantaranya adalah dia punya tirai, punya penjaga, itu adalah membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Sampai nyamuk nih, kalaupun dikehendaki oleh Allah, itu ada orang yang suka baca sholawat malamnya, ribuan dia baca, itu nyamuk itu nggak menggigitnya, saking dijaganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para wali-wali Allah itu, ada ular yang berbisa, ada binatang buas, itu tidak bisa menyentuhnya karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, orang yang baca sholat yang ke-10, Allahu wa rasuluhu yarhamkum, Allah dan Rasul akan menyayanginya, merahmatinya. Jadi kalau Allah merahmati kita,
dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasul menyayangi kita, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Itulah 10. Itu sedikit nih, akal sedikitnya dapat jaminan 10. Itu lebihnya kita nggak tahu. Ini 10 dikit. Mudah-mudahan yang banyak itu akan kita ketahui dan akan menjadi keberkahan buat hidup kita, karena kita suka membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Sesimpulkan, jadi orang yang suka baca sholawat akan mendapatkan 10 jaminan, sedikitnya 10. 1, doanya diijabah. Yang kedua, matinya dalam keadaan yakin. Yang ketiga, bisa berjumpa dengan Rasulullah. Yang keempat, hidupnya tenang dan selamat dunia akhirat. Yang kelima, akan mendapatkan keturunan yang baik dan akan memberikan keberkahan buat dirinya. Yang keenam, usahanya dimudahkan. Yang ketujuh, dihindari dari musibah. Yang kedelapan, akan didekatkan kepada Rasulullah SAW pada hari kiamat. Yang kesembilan, akan dijaga dan akan dilindungi oleh Allah. Yang terakhir, Allah dan Rasul akan senantiasa merahmati kita, orang-orang yang suka baca sholawat. Mudah-mudahan bisa diamalin. Intinya, banyak-banyaklah membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Ya, kita baca Fatihah. Kita doakan yang sakit. Ini banyak yang sakit nih, musim begini. Saya seminggu meriang, sekarang seminggu udah boleh mendingan, tinggal batuk yang agak sisa-sisanya. Doain mudah-mudahan saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga semuanya yang hadir dan saudara kita juga yang jauh atau dekat yang sedang sakit, mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan buat mereka yang sakit. Juga bagi mereka yang sedang punya masalah, punya urusan, punya problem, mudah-mudahan urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hajini wa ala kulli niyatin sholihah salam wa barakah wa shifa wal hidayah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qul ya karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasyakir hamdan na'imin hamdan ya'murika bil majid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa li ajli sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa du'an mustajaba wa rizqan wasi'an mubarakan min haitsu la yahtasib. Rabbi ij'alni muqimas shalah min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fadlika subhanaka wa bihamdika amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqrabit thoriq. Assalamualaikum